Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore dan selamat datang kepada para peserta Kaizen Talk di acara dengan tema Menuju Kebebasan Finansial Generasi Z. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Nah teman-teman, hari ini kita akan bergembira dan juga berdiskusi bersama salah satu pembicara yang luar biasa, tentunya yang akan memberikan banyak sekali informasi dan juga ilmu terkait dengan kebebasan finansial para generasi Z di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya ingin menyapa para peserta yang sudah hadir di ruang virtual kita pada sore hari ini. Ada banyak sekali peserta yang sudah hadir hari ini. Ada Mbak Alia Patra, ada juga Azim Alfia Rahma, ada Kak Krisan Raja Pasaribu, ada Mbak Diana Watimena, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin teman-teman yang sudah hadir di ruang virtual hari ini mungkin bisa chit-chat di kolom chat box di Zoom pada sore hari ini. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri, dari mana, pekerjaannya apa, dan namanya siapa, dan mungkin kita juga bisa berkenalan secara langsung lewat ruang virtual ini selama diskusi berlangsung. Nah, teman-teman, tema hari ini sangat menarik, yaitu menuju kebebasan finansial generasi Z, di mana kita tahu bahwa kebebasan finansial ini merupakan salah satu yang perlu kita pahami dan kita sadari bersama sebagai bagian untuk nantinya kita mampu untuk memanage setiap hal, terutama urusan finansial kita, baik itu dari masa sekarang maupun masa yang akan datang. Apalagi teman-teman generasi Z nih, yang mungkin sedang berada pada fase FOMO, fear of missing out, di mana teman-teman mungkin banyak sekali menghabiskan uang untuk hal-hal yang impulsif dan lain sebagainya yang mungkin bisa teman-teman pelajari saat ini bersama salah satu pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini. Nah, teman-teman, berbicara tentang Kaizen Talk ini merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Kaizen Room, salah satu tempat pelatihan dan training yang memberikan banyak sekali informasi ataupun banyak sekali training untuk peningkatan digital skill dan juga public speaking teman-teman yang bisa teman-teman update lebih jauh melalui kanal Kaizen Room, maupun bisa update berbagai informasi terkait dengan pelatihan dan juga training lewat @kaizenroom di Instagram maupun di YouTube, teman-teman. Nah, teman-teman, pada sore hari ini saya juga sudah ditemani dengan salah satu pembicara hebat. Ada Mbak Ingrid Fenani, yaitu salah seorang investment specialist yang juga akan menjadi pembicara kita yang akan memberikan banyak sekali informasi mengenai financial planning untuk generasi Z. Saya ingin menyapa dulu Mbak Ingrid. Halo Mbak Ingrid, apa kabar? Selamat sore. Halo, selamat sore, Rizal. Iya, Mbak Ingrid. Mbak Ingrid, kita hari Panggilannya ini... Ferani. Oh iya, oke, Mbak Ferani kali ya. Oke, Mbak Ferani, mungkin hari ini kita akan ngomongin tentang financial planning untuk generasi Z. Nah, apa saja sih nantinya yang akan Mbak Ferani bagikan kepada teman-teman semua hari ini? Saya lihat ada kayaknya peserta kita hari ini kebanyakan adalah generasi Z, Mbak Ferani, yang antusias sekali mendengarkan paparan Mbak Ferani nanti. Mungkin ada hal-hal yang mungkin Mbak Ferani akan bagikan kepada teman-teman semua di sesi sore hari ini. Mungkin kalau sesi hari ini saya akan sharing ya gimana teman-teman mengatur keuangan untuk sehari-hari dan gimana caranya teman-teman bisa mencapai financial goals teman-teman masing-masing, yaitu kebebasan finansial. Seperti itu. Caranya gimana sih, itu akan saya bagikan nanti. Oke, terima kasih Mbak Ferani. Tentu saja sangat menarik sekali teman-teman hal-hal yang akan dibagikan oleh Mbak Ferani nantinya pada webinar kita pada sore hari ini. Nah teman-teman, untuk mengawali 40 menit ke depan, saya akan perkenalkanlah saya Muhammad Rizal Saanun yang akan menemani teman-teman semua beserta Mbak Ferani dalam memandu acara Kaizen Talk dengan tema kebebasan menuju kebebasan finansial generasi Z. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Ferani selama 40 menit kemudian untuk memberikan paparan pada sesi sore hari ini. Baik, terima kasih Kak Rizal.
Saya izin share screen ya untuk memulai. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena mungkin sudah menyempatkan waktu ya di sela-sela kesibukan hariannya menuju weekend apalagi. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Ferani Ingrid Tiara, biasa dipanggil Ferani. Saya saat ini sebagai seorang investment specialist dari Mirai Aset Sekuritas. Mirai Aset Sekuritas itu adalah salah satu sekuritas terbesar yang ada di Indonesia. Nah, saya langsung aja ya ke materinya. Sore ini saya akan sharing gimana sih cara teman-teman, terutama generasi Z, dalam mengatur keuangannya untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, sebelum kita masuk ke gimana cara mencapai kebebasan finansial, teman-teman tuh harus tahu dulu basic-nya seperti apa. Apa tujuan keuangan teman-teman? Jadi, sebelum kita masuk ke dalam goals-nya teman-teman, teman-teman tuh harus tahu dulu tujuan keuangannya itu apa. Misalnya tujuan keuangan itu macam-macam ya. Ada 3 jangka waktunya. Biasanya ada short term, medium term, dan long term. Nah, jangka pendek ini biasanya 1 sampai 3 tahun. Kalau medium itu 3 sampai 5 tahun, sedangkan long term itu biasanya lebih dari 5 tahun. Nah, ini contohnya ya, salah satu contoh-contoh dari tujuan keuangan yang bisa teman-teman rencanakan. Misalnya nih kalau short term, teman-teman kan kalau generasi sekarang sukanya jalan-jalan ya, holiday atau biasa sebutnya healing kalau sekarang kan. Nah, terus atau mungkin ada ingin membeli kendaraan dalam 1 sampai 3 tahun ke depan, lalu merencanakan untuk pernikahan. Itu teman-teman bisa itu termasuk dalam perencanaan yang short term, karena mungkin 1 sampai 3 tahun aja. Sedangkan untuk yang medium, itu kayak deposit rumah, atau teman-teman pengen punya rumah, itu biasanya masuknya ke medium term. Terus mulai berkeluarga, udah mulai punya anak, nah itu masuknya di medium term. Lalu selanjutnya adalah mungkin teman-teman ada cita-cita untuk melakukan ibadah ya, ibadah haji atau umroh. Itu bisa teman-teman rencanakan dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Nah, untuk long term-nya biasanya itu kan jangka waktunya karena lebih dari 5 tahun ya. Karena teman-teman sudah menikah, sudah memulai berkeluarga dan punya anak, teman-teman tentu harus memikirkan gimana edukasi dari anaknya nanti. Itu kan pasti nggak mungkin, edukasi kan udah startnya biasanya mulai umur 4 tahun sampai nanti berkuliah, gitu kan, lulus kuliah. Nah, itu masuk dalam perencanaan yang jangka panjang atau di atas 5 tahun. Kemudian punya rumah, karena mungkin nggak semua orang bisa beli rumah secara cash ya. Makanya biasanya cicilan KPR lunas itu masuknya lebih dari 5 tahun. Biasanya kan kalau cicilan KPR itu 15 sampai 20 tahun. Kemudian gimana merencanakan pensiunnya teman-teman? Karena kan nggak mungkin kan kita semua itu akan bekerja secara terus-menerus dan nggak semua pekerjaan itu punya dana pensiun. Makanya teman-teman harus aware bahwa teman-teman tuh sebaiknya mulai melakukan perencanaan untuk pensiun nabungnya jauh-jauh hari. Nah, terus dari semua perencanaan tersebut, sebenarnya apa bisa tercapai? Kan kalau misalnya Gen Z sekarang itu mungkin umurnya sekitar 20 tahun awal ya, early 20. Teman-teman bisa lihat nih dari piramida ini, dari circle ini. Kalau misalnya umur 0 sampai 20 tahun, biasanya itu memang masa-masa belajar. Kita akan banyak konsumtif ya, karena kan kita masih belajar, kita belum bisa menghasilkan apa-apa, termasuk pendapatan. Nah, biasanya kita mulai menghasilkan penghasilan itu di usia 20 sampai 40 tahun. Di usia inilah orang-orang biasanya mencapai membangun karirnya dan bisa mencapai pendapatan yang maksimal. Usia-usia produktif. Lalu selanjutnya di usia 41 sampai 60 tahun, ini juga termasuk usia produktif karena mendekati mungkin kita ada di puncak-puncak kesuksesan kita dan mulai membangun keluarga yang utuh karena mungkin anak-anaknya sudah beranjak dewasa dan lain sebagainya, dan 61 tahun sampai 80 tahun
kemungkinan itu adalah usia pensiun. Jadi kan nggak mungkin kita di umur 61 tahun itu kita tetap bekerja. Otomatis yang kita lakukan adalah kita menikmati pensiun kita. Dan masa pensiun ini karena kita nggak menghasilkan apapun, ya kita memang lebih banyak konsumtif. Makanya di usia 21 sampai 60 tahun itu adalah usia produktif yang teman-teman bisa maksimalkan untuk menyimpan aset sebanyak-banyaknya. Nah, terus investasi adalah, terus gimana caranya? Sebenarnya teman-teman itu bisa lihat di sini ya, kalau misalnya goals-nya teman-teman itu adalah mencapai kebebasan finansial, ini di sini tujuan keuangan teman-teman ada di sini, ujung peta ya. Sedangkan investasi itu tuh sebuah kendaraan. Jadi ibaratnya itu kita itu mau pakai kendaraan apa untuk mencapai tujuan keuangannya. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Misalnya kita mau pakai motor, mobil, atau pesawat, dan tentunya dari pilihan kendaraan ini akan beda-beda kapan sampainya di tujuannya. Seperti itu. Nah, investasi ini cara teman-teman untuk bisa mencapai kebebasan finansial. Sebenarnya investasi itu apa? Investasi itu gimana caranya kita mengelola aset atau harta yang kita punya untuk memberikan hasil di masa depan. Nah, investasi ini macam-macam. Kalau bisa contohnya ya, kalau aset itu biasanya saham, reksadana, obligasi. Nah, keuntungan itu capital gain, kalau di saham ya capital gain atau dividen. Kalau deposito biasanya bunga. Makanya kalau misalnya teman-teman ingin mencapai financial goals, teman-teman harus bisa mulai melek investasi. Ini teman-teman bisa bandingkan ya, menabung versus investasi. Bedanya adalah ketika menabung, tujuan kita itu cuma simpen uang, sedangkan investasi, teman-teman itu bisa memperoleh keuntungan. Kalau resikonya, memang kalau nabung itu relatif tidak ada resiko ya, karena uang kita kan cuma disimpan di bank gitu. Nah, kalau investasi itu memang ada resiko, tapi resiko ini bisa dikendalikan. Sedangkan kalau jenis transaksi, biasanya menabung itu simpan pinjam, dan kalau investasi itu jual beli. Dan tempatnya biasanya kalau nabung kan teman-teman nabungnya di bank, sedangkan kalau investasi teman-teman itu nabungnya di pasar modal. Terus kenapa sih sebenarnya kita perlu investasi? Bukan cuma untuk mencapai tujuan keuangan tadi ya, tapi sebenarnya yang perlu teman-teman pahami bahwa sebenarnya nilai uang kita, nominal uang kita meskipun nilainya itu semakin, tabungan kita nominalnya semakin besar, padahal daya belinya itu sebenarnya semakin kecil. Karena ada inflasi itu tadi. Inflasi itu kenaikan harga secara terus-menerus. Uang yang teman-teman pegang 100.000 mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu tuh nilainya sudah beda dengan 100.000 sekarang. Seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya kita pegang uang 100.000 saat ini, nilainya dalam 5-10 tahun lagi itu sudah beda. Nah, terus gimana kalau kita melakukan investasi? Karena investasi itu menghasilkan return atau keuntungan, jadinya ketika teman-teman itu menyimpan asetnya dengan cara investasi, teman-teman itu bisa mengalahkan inflasi. Jadi nilai uang teman-teman yang awalnya turun, itu bisa jadi meningkat. Seperti itu. Ini bisa dilihat ya, kalau misalnya sebelumnya uang kita itu sebenarnya nilainya turun, karena kalah dengan inflasi. Tapi ketika teman-teman melakukan investasi, maka return teman-teman ini seharusnya bisa menutup inflasi. Jadi aset yang kita miliki nominalnya itu bertambah, tapi secara daya beli juga meningkat. Nah, terus kita lihat nih, nabung atau investasi ya. Kalau misalnya kita punya uang 100.000, bakal jadi berapa ya? Ini bisa teman-teman lihat grafiknya. Kalau misalnya teman-teman simpennya di tabungan, nilainya itu nggak akan meningkat secara signifikan. Apalagi teman-teman tahu kalau di tahun ini mulai beberapa waktu belakangan, bunga tabungan itu hampir 0%, 0,1%. Nilainya itu sama sekali kecil banget, bahkan dipotong biaya administrasi. Sedangkan nah di sini kalau misalnya teman-teman melakukan investasi, teman-teman bisa lihat lewat obligasi negara dan saham, itu return-nya jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman hanya
menabung di bank. Ini gambarannya. Tadi kan 100.000, karena 100.000 zaman tahun 2000, itu tuh kita bisa beli berbagai macam barang nih. Kalau kita pergi ke supermarket tuh 100.000 kita bisa dapat banyak hal. Terus tahun 2010, 100.000 mulai berkurang jumlah yang kita beli. Nah, tahun 2020 jumlahnya semakin dikit, 100.000 itu kita ke supermarket kita mungkin pilih-pilih ya, cuman dapat beberapa barang aja. Sedangkan 20 tahun sebelumnya, 100.000 itu kita bisa beli apa aja mungkin yang kita mau, yang kita butuhkan. Nah, di sini teman-teman itu harus lihat bahwa sebenarnya uang ini nilainya itu semakin kecil daya belinya. Karena kemakan inflasi itu tadi, adanya kenaikan harga terus-menerus yang terjadi. Kalau misalnya teman-teman punya uang, gaji, atau mungkin pendapatan bulanan, teman-teman cuma simpannya di bank, ya otomatis asetnya teman-teman itu nggak bertumbuh karena harganya di masa depan ketika kita simpan uang dan membutuhkan sesuatu di masa depan, harga di masa depan itu udah naik nilainya, seperti itu. Makanya itulah kenapa sebenarnya investasi itu jadi kuncinya teman-teman untuk bisa melakukan pertumbuhan aset yang secara signifikan. Nah, ini contohnya ya. Dulu harganya McD di tahun 1997 itu cuma 46.000, mungkin tahun 2021 burger aja harganya udah 35.000. Jadi kebayangkan gimana sebenarnya inflasi itu akan selalu terjadi. Apalagi kan di isu yang sekarang, resesi dan lain sebagainya. Itu kan memang banyak negara maju yang tingkat inflasinya itu sangat tinggi kan. Kalau misalnya pendapatan kita tetap, tapi harga itu naiknya gila-gilaan, inflasinya tinggi, ya otomatis kita akan daya beli kita itu semakin menurun gitu kan. Dengan harta yang kita punya, yang mampu kita beli itu cuman semakin berkurang. Ini beras. Dulu harga beras 2011 mungkin 7.000, tapi tahun 2021 jadi udah 13.000. Jadi ada kenaikan 6,5% per tahunnya. Gula, ada kenaikan rata-rata itu 10% per tahunnya. Nah, tapi sekarang karena kita memang banyaknya adalah belajar melalui media sosial dan lain sebagainya, teman-teman tuh memang cenderung FOMO ya. Ini adalah contoh investasi dengan cara flexing. Biasanya banyak banget masyarakat di Indonesia itu yang tertipu dengan investasi bodong. Ini contoh kasusnya ya, mungkin teman-teman udah tahu lah Binari dan lain sebagainya, Bimono, robot trading. Mereka kan crazy rich ya sebutannya. Tahun kemarin kan mereka memang booming banget selama pandemi kan. Banyak orang kaya baru yang muncul di media sosial dan teman-teman tuh banyak banget orang-orang yang tertarik dan pengen banget ngikutin jejak mereka gimana caranya untuk jadi crazy rich seperti itu. Nah, ini datanya. Sebenarnya banyak banget masyarakat di Indonesia, terutama anak-anak muda ya, gampang banget tertipu sama investasi bodong. Data dari OJK sendiri, mereka udah mengumumkan ya bahwa sekitar 2022 sampai dengan bulan Mei, itu tuh udah 2,5 triliun kerugian dari investasi bodong. Tertinggi di tahun 2020 ya, sekitar 5,9 T. Jadi orang-orang yang tadi kaya itu sebenarnya bukan karena dari hasil investasi, tapi hasil dari menipu orang-orang yang ingin melakukan investasi di tempat yang salah. Makanya biasanya modus penipuan investasi sekarang itu meyakinkan ya dengan keuntungannya besar. Biasanya itu ngasih iming-iming keuntungan besar, terus menyetor uang secara berkala, mintanya, oh bulan ini setor sekian, sekian, sekian. Terus biasanya itu pakai public figure untuk endorse, menggunakan public figure untuk bisa menarik orang-orang awam untuk menginvestasikan uangnya. Nah, ujung-ujungnya uang itu sebenarnya nggak kembali gitu, dibawa lari dan mereka itu kaya karena hasil dari menipu orang-orang, gitu kan. Nah, udah 2022 ada 11 daftar investasi bodong. Biasanya macam-macam ya modusnya, ada yang robot trading, ada yang kripto, forex dan lain sebagainya.
seperti itu. Nah, makanya teman-teman itu harus paham, jangan sampai kalau misalnya ada yang menawarkan investasi itu gampang percaya. Teman-teman harus gali informasinya secara mendalam. Nah, ini adalah sebenarnya kalau kita lihat ya, orang-orang yang benar-benaran kaya dari hasil investasi, mereka itu rich tapi nggak crazy gitu, nggak kayak yang zaman-zaman sekarang yang crazy rich. Padahal sebenarnya orang-orang terkaya di dunia dan di Indonesia, mereka itu udah masuk dalam orang yang paling kaya, tapi mereka nggak crazy gitu. Mereka nggak butuh untuk pamer di media sosial dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya, daftar orang-orang terkaya di dunia dan di Indonesia, mereka ini kaya dari gimana? Dari mana mereka kaya? Karena mereka investasi. Rata-rata orang yang bisa mencapai sebuah kekayaan yang maksimal itu mereka melakukan investasi. Seperti itu. Makanya nilai aset mereka itu akan selalu bertumbuh dari waktu ke waktu. Jadi kayak ibaratnya kayak gulungan bola lah. Semakin banyak, semakin menggelinding akan semakin besar gitu bola saljunya. Nah, terus gimana sih caranya menghindari investasi bodong? Teman-teman harus ingat 2L ya. Pastikan penawaran investasinya itu legal dan logis. Legal itu, yang pertama itu pasti harus punya legalitas atau izin dari otoritas terkait. Misalnya, kalau saya bekerjanya di sebuah sekuritas, itu ada izinnya, yang mengeluarkan adalah OJK, seperti itu. Nah, logis. Logis itu, apa logis nggak sih cara mereka menawarkan keuntungan? Jadi keuntungannya itu masuk akal apa enggak gitu. Masuk loh. Seperti itu. Jadi, kalau teman-teman itu ditawarin sebuah investasi, teman-teman harus ingat ya, legal dan logis. Teman-teman harus cari tahu nih, perusahaan ini legal nggak ya, terdaftar nggak ya, seperti itu. Dan yang ditawarkan logis nggak ya. Kalau misalnya mereka menawarkan keuntungan yang pasti, misalnya return-nya pasti 10% dalam 1 bulan, itu kan nggak masuk akal. Siapa yang investasi apa gitu yang menghasilkan 10% dalam 1 bulan gitu. Kalau misalnya mereka memang benar 10% dalam 1 bulan, ya mereka semua udah kaya, nggak perlu ngajak orang lain gitu. Orang-orang kaya itu pasti akan menikmati kekayaannya sendiri ya maksudnya. Mereka nggak akan susah-susah membujuk orang untuk bisa ikutan kaya gitu. Terus gimana caranya? Nah, teman-teman itu harus tahu gimana cara mengatur keuangan. Kalau misalnya teman-teman ini bisa dilihat ya, men and money at work. Jadi, kalau orang-orang terkaya di dunia dan di Indonesia, itu tuh mereka udah ada di stage 3. Nah, teman-teman bisa nih coba refleksi ke diri teman-teman masing-masing ya. Kalau stage 1, itu tuh man at work. Jadi kita bekerja kita itu menghasilkan uang dengan cara kita bekerja. Kita menukarkan kemampuan kita, waktu kita. Jadi baru kita bisa menghasilkan gaji atau pendapatan tiap bulan. Nah, stage kedua itu biasanya man and money at work. Jadi kita tetap bekerja dan uang kita juga bekerja buat kita. Jadi kita tetap bekerja dan kita mulai melakukan investasi sehingga investasi itu mulai bekerja juga untuk menghasilkan uang buat kita. Nah, kalau stage 3 money at work, jadi tuh kita udah nggak mikirin uang, kita nggak perlu bingung-bingung harus kerja supaya bisa hidup dan menghasilkan uang. Tapi di titik ini, uang itu yang bekerja untuk kita. Nah, gimana? Pasti uang itu nggak mungkin kan kita taruh di bank aja terus dia bisa bekerja dengan kita, untuk kita. Yang pasti caranya adalah investasi. Karena dengan investasi itu uang yang akan bekerja untuk kita. Jadi kita itu menghasilkan pendapatan itu dari uang yang aset yang kita miliki. Nah, disitulah titik teman-teman bisa mencapai financial goals-nya. Nah, terus sebenarnya orang-orang kalau dari data ya, banyak sekali spending habit-nya itu yang salah. Biasanya orang-orang yang kaya di saat pensiun, mereka itu caranya adalah income-nya, pendapatannya dikurangin saving dulu, baru sisanya itu untuk pengeluaran. Nah, teman-teman bisa coba diingat-ingat selama ini itu teman-teman, mungkin banyaknya ya kalau di sekitar kita itu kita dapat gaji atau pendapatan dikurangin
pengeluaran, barulah sisanya itu jadi simpanan gitu. Jadinya pengeluaran dulu yang diutamakan, baru savingnya. Sedangkan harusnya kalau misalnya kita mengatur keuangan, itu tuh teman-teman ketika dapat pendapatan, teman-teman udah melakukan budgeting dan teman-teman udah disingkirin duluan lah, disimpan duluan untuk yang saving atau investingnya. Baru sisanya itu untuk kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Ini adalah sebuah grafik gimana proses kita dalam mengatur keuangan sehari-hari. Nah, yang pertama teman-teman harus lihat sebelum teman-teman itu melakukan investasi, hal pertama yang harus teman-teman lihat itu cash flow teman-teman itu harus positif. Jadi teman-teman itu harus kasnya itu positif, pendapatan kita itu positif, nggak ada besar pasak daripada tiang, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman harus menyiapkan emergency fund. Emergency fund itu dana darurat ya. Kalau kan kita mulai tahun 2020 kemarin kita kan sempat pandemi. Biasanya pas pandemi ini kan banyak PHK dan lain sebagainya. Itu tuh teman-teman udah mulai melek tuh. Orang-orang ada beberapa golongan itu udah mulai melek. Ternyata itu dana darurat itu penting. Dana darurat ini supaya teman-teman itu bisa tetap melakukan aktivitas sehari-hari dan pengeluaran sehari-hari tanpa mengganggu pikiran ya, atau tanpa mengganggu keuangannya teman-teman. Misalnya tiba-tiba teman-teman kena COVID, kan teman-teman pasti pengeluaran teman-teman lebih besar daripada biasanya. Terus teman-teman ketika kemungkinan di PHK, kalau misalnya teman-teman nggak punya dana darurat, teman-teman hidupnya dari mana gitu kan. Nah, kalau misalnya masih single nih ya, biasanya kan kalau Gen Z itu masih single. Kalau masih single, idealnya dana darurat yang harus kita miliki itu 3-6 bulan dari pengeluaran kita. Misalnya kalau pengeluaran kita dalam sebulan itu 4 juta, anggaplah 4 juta, berarti kita harus punya 3-6 kali dari 4 juta ini. Jadi ketika teman-teman itu misalnya di PHK, mungkin teman-teman masih bisa hidup selama 3-6 bulan sampai memperoleh pekerjaan yang baru. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada mungkin yang udah berkeluarga, biasanya harusnya memiliki dana daruratnya itu 12 kali dari pengeluaran, seperti itu, karena udah punya tanggungan gitu kan. Nah, terus stage yang ketiga itu teman-teman harus punya insuransi itu sebenarnya keamanan ya. Jadi kalau kesehatan contohnya itu paling enggak harus punya BPJS kesehatan, seperti itu. Jadi ini tuh untuk meminimalisir resiko kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan membutuhkan dana yang besar. Kalau misalnya teman-teman ternyata tiba-tiba kecelakaan atau sakit, itu pasti kalau teman-teman nggak punya asuransi atau BPJS, teman-teman harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk pengobatan, seperti itu. Jadi dibutuhkan keamanan berupa asuransi ini untuk menjaga ya, untuk keamanan kita, untuk meminimalisir resiko. Yang ketiga itu rasio hutang idealnya itu di bawah 35%, tapi baiknya sih 30% ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya hutang, itu tuh paling enggak maksimal itu 30% dari pendapatannya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, teman-teman baru bisa investasi gitu. Saving atau investasi. Ini ibaratnya ya, gimana cara mengatur keuangan sehari-hari. Ini secara umum aja. Kalau misalnya masih single ya, bisa dilihat nih. 40% itu paling besar bisa digunakan untuk kebutuhan harian. 10% mungkin ada untuk kebaikan ya, atau amal dan sebagainya. 20% ini yang harus teman-teman keluarkan setiap bulan, paling nggak itu untuk menabung dana darurat, asuransi, dan melakukan investasi. Kemudian 30% ini untuk cicilan produktif. Nah, tapi kan biasanya kalau misalnya kita masih muda nih ya, yang kayak sekarang gitu kan, belum punya cicilan tuh KPR lah atau apa. Nah, uang yang 30% ini kalau misalnya teman-teman nggak punya cicilan, itu tuh bisa teman-teman alokasikan untuk di sini dana darurat, asuransi atau investasi. Jadi jumlahnya semakin besar. Jangan dialokasikan untuk kebutuhan hidup. Karena biasanya kebalik nih, kebutuhan hidupnya yang besar tapi investasi atau simpanannya itu yang kecil. Kalau single memang idealnya kita
bisa maksimal kita bisa ya kalau misalnya mau usaha itu bisa menyimpan 50% pendapatan kita untuk investasi gitu, dana darurat jadi jalannya bareng-bareng ya. Misalnya teman-teman 20% ini ibaratnya 1 juta. Teman-teman bisa bagi untuk menabung dana darurat dulu 500.000, asuransinya 250.000, investasinya 250.000 kayak gitu. Jadi ketika dana daruratnya udah terkumpul, teman-teman besarinnya di investasinya seperti itu. Terus kalau pendapatannya kurang, angka itu bisa diterapkan nggak ya? Nah, bisa, sebenarnya itu bisa. Caranya tinggal teman-teman pilih mau menurunkan gaya hidupnya, mulai menurunkan gaya hidup, terus teman-teman harus mulai belajar membedakan keinginan sama kebutuhan. Karena nggak semua orang nih bisa membedakan keinginan dengan kebutuhan. Atau kalau misalnya benar-benar nggak mau menurunkan gaya hidup, terus tetaplah konsumtif dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau, teman-teman harus meningkatkan penghasilan. Jadi gimana caranya penghasilan teman-teman itu harusnya besar supaya bisa memenuhi semua keinginan teman-teman dan tidak lupa untuk melakukan investasi. Kalau misalnya ini masih nggak bisa, ya itu perlu dipertanyakan selama ini seperti apa gitu pengelolaan keuangannya. Nah, terus gimana caranya investasi dan apa aja ya instrumennya untuk investasi? Kalau instrumen investasi, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada 6 instrumen yang mungkin yang saya perkenalkan. Saya nggak memasukkan emas di sini karena sebenarnya kalau dalam keuangan atau ekonomi emas itu berupa safe haven, bukan sebuah investasi seperti itu. Ini instrumen investasi itu yang pertama ada deposito, kemudian reksadana, bonds atau obligasi, lalu stok, peer-to-peer lending, dan mungkin yang happening beberapa tahun 1-2 tahun belakangan yaitu cryptocurrency. Ini teman-teman bisa lihat ya, kalau 3 teratas ini adalah jenis investasi yang resikonya relatif kecil. Sedangkan kalau yang 3 di bawah, stock, peer-to-peer lending, dan cryptocurrency, itu adalah investasi yang resikonya itu tinggi gitu kan. Tapi kalau teman-teman kenalin, kalau di prinsip investasi itu high risk, high return. Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan return yang semakin besar, teman-teman itu harus siap dengan resiko yang besar juga. Kalau misalnya teman-teman takut kehilangan uang atau nggak bisa menanggung resiko yang besar, teman-teman bisa investasi pada instrumen-instrumen yang resikonya relatif kecil. Nah, tapi sebenarnya resiko ini bisa kita kendalikan ketika kita tahu dengan jelas bagaimana sebuah instrumen itu bekerja seperti itu. Tapi mungkin di sini saya akan menegaskan cuman 3 rekomendasi saya ya dalam melakukan investasi. Mungkin saya akan bahas reksadana, bonds atau obligasi, dan saham. Kenapa nggak deposito? Karena teman-teman lihat tadi ya, deposito itu bunganya kecil banget. Jadi nggak bisa ngalahin inflasi. Kalau peer-to-peer lending, kenapa juga nggak? Karena resikonya terlalu tinggi. Kenapa? Karena banyak banget gagal bayar dan lain sebagainya. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan peer-to-peer lending itu yang belum berizin seperti itu. Banyak yang gagal bayar. Terus kalau cryptocurrency juga demikian. Cryptocurrency itu resikonya sangat tinggi dan dia itu banyak dipengaruhi oleh pump and dump ya kalau istilahnya itu di market. Jadi kita nggak bisa menganalisa sebuah kripto itu karena mereka itu nggak punya dasar untuk dilakukan analisa seperti itu. Resikonya terlalu tinggi. Uang teman-teman itu bisa benar-benar hilang. Jadi mungkin investasi 100.000 itu bisa investasi 1 juta itu bisa nol. Sedangkan reksadana, obligasi, dan saham itu masih bisa dikendalikan dan mereka itu instrumennya bisa mengalahkan inflasi. Nah, ini yang pertama, reksadana. Reksadana itu apa? Biasanya itu reksadana itu sebuah wadah untuk menghimpun dana ya dari masyarakat, terus yang akan dikelola oleh manajer investasi. Jenisnya itu biasa ada 4, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham.
dan minimal pembeliannya itu mulai dari 100.000. Tapi kayaknya ada beberapa produk reksadana yang sekarang itu mungkin sekitar 10.000 juga bisa. Tapi rata-rata mulai dari 100.000. Ada juga yang 500.000 dan sebagainya. Keuntungan dari reksadana itu dari apa? Dari kenaikan NAB-nya, nilai aktiva bersih gitu. Dan kerugiannya itu biasanya dari penurunan nilai aktiva bersihnya atau NAB-nya. Ibaratnya nih ya, kalau misalnya reksadana itu cara kerjanya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kita ke pasar beli buah, bukan itu, nggak perlu susah-susah ke pasar, teman-teman tinggal datang ke tukang rujak. Mereka itu yang akan meracik dan teman-teman bisa dapat buah-buahan yang lengkap gitu kan, sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu, dengan harga yang sudah ditentukan gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ke pasar, teman-teman pengen beli semua buah ini, teman-teman harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Tapi ketika teman-teman ingin pergi ke tempat rujak dan teman-teman beli satu porsi rujak, harganya kan sudah ditetapkan misalnya 10.000, 15.000 seperti itu kan. Nah, ini adalah gambaran resiko dan keuntungan dari reksadana. Bisa dilihat ya, kalau reksadana pasar uang, itu tuh dalamnya isinya itu 100% untuk produk dari pasar uang. Seperti itu. Kayak surat utang negara dan lain sebagainya gitu. Surat berharga negara. Dan dia biasanya itu memang resikonya yang paling rendah. RDPU ini instrumen reksadana dengan resiko yang paling kecil. Biasanya cocoknya untuk orang-orang yang konservatif, yang benar-benar nggak mau rugi sama sekali. Itu bisa masuk ke reksadana. Jadi daripada nyimpan uangnya di bank, di tabungan, teman-teman bisa simpan di reksadana pasar uang. Seperti itu. Nah, untuk resiko yang agak tengah ya, itu biasanya reksadana pendapatan tetap. Karena di dalamnya racikannya itu isinya 80% obligasi, sisanya biasanya ada pasar uang dan lain sebagainya gitu. Permisi Mbak Ingrid, Ya. Waktunya tersisa 3 menit lagi. Oh, oke. Iya. Itu. Nah, terus yang paling tertinggi adalah reksadana saham. Lalu obligasi ini surat utang pemerintah, biasanya dari Kementerian Keuangan yang mengeluarkan. Selanjutnya saham. Terus kenapa saham? Teman-teman bisa lihat ya, kalau tabungan tadi tahun ini 0%, deposito cuma 3%, emas bahkan tahun kemarin minus 4%, obligasi sekarang rata-rata 5%, tapi di saham teman-teman itu ibaratnya kalau larinya lebih cepat. Jadi teman-teman itu lebih cepat dalam mencapai financial goals teman-teman. Ini bisa saya skip aja ya. Nah, dibandingkan dengan negara di dunia, Indonesia itu salah satu negara dengan kinerja terbaik IHSG. IHSG itu indeks harga saham gabungan ya. Jadi di saham itu IHSG itu termasuk paling menguntungkan di dunia. Nah, saham itu adalah kepemilikan dari sebuah perusahaan. Biasanya kalau transaksi saham itu per satu lot atau 100 lembar, seperti itu. Jadi belinya itu nggak kayak tadi 100.000 kalau reksadana. Kalau misalnya obligasi itu minimal pembelian 1 juta dan uangnya itu di-keep selama 3 tahun, biasanya rata-rata 2-3 tahun nggak bisa dijual. Nah, kalau saham itu belinya per lot atau 100 lembar saham dan harga paling murah itu Rp50. Jadi tinggal dikaliin aja 50 kali 100 lembar. Berarti 5.000 aja teman-teman udah bisa beli saham atau punya perusahaan. Ini saham-saham di sekitar kita ya teman-teman udah tahu lah, ada Garuda, BCA, BNI, KFC dan lain sebagainya. Ini gambarannya ketika teman-teman investasi di saham. Beli iPod atau beli sahamnya. Kalau teman-teman dulu memilih beli sahamnya dan teman-teman simpan sampai 2021, teman-teman itu udah bisa jadi BMW series 3 gitu. Jadinya sangat menguntungkan gitu. Ini contohnya kalau di Indonesia ya, daripada beli motor, teman-teman lebih milih mungkin beli sahamnya Astra, ASI ya kode sahamnya. Ternyata return-nya dari pertama kali dia listing sampai di tahun 2021
uang teman-teman itu yang awalnya dulu harganya mungkin kita beli 16.000 per saham. Nah, CAGR-nya itu atau keuntungan return-nya itu sekitar tumbuhnya 3.000%, 3.900% atau 14% per tahun. Nah, ini Unilever dia biasa pertumbuhannya rata-rata 20% per tahun, atau kalau misalnya sejak saat IPO udah 1.100%. Ini ya contohnya simulasi ketika teman-teman itu nabung, tapi nabungnya di saham dengan nabung deposito. Bisa dilihat ya grafiknya bahwa sebenarnya nabung di saham itu lebih menguntungkan, jauh lebih menguntungkan dibanding instrumen yang lain. Dan resikonya bisa dibatasin gitu. Nah, ini untuk nabung ketika teman-teman pengen beli rumah dan teman-teman nabung, maka teman-teman itu akan lebih cepat untuk mencapai goals teman-teman beli rumah. Kalau teman-teman punya saham, teman-teman juga punya keuntungannya. Yang pertama capital gain itu tadi, terus teman-teman bisa ikut corporate action, dapat dividen, terus bisa ikut RUPS seperti itu. Ini saham di sekitar kita, teman-teman udah pasti lihat lah di mana-mana. Hampir semua brand-brand besar atau perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu udah listing di Bursa Efek. Jadi teman-teman kalau misalnya percaya terhadap sebuah perusahaan, nah teman-teman itu udah bisa mulai tuh melakukan pembelian sahamnya. Jadi sekalian investasi, jadi customer juga di luar, tapi teman-teman juga sebagai pemilik pemegang saham gitu di bursa. Nah ini contohnya ya kalau ke Alfa dan sebagainya, teman-teman lihatlah produk-produk ini tuh semua ada di saham. Nah terus penutupan dari saya, someone is sitting in the seat today because someone planted a tree long time ago. Itu adalah quotes dari Warren Buffett, adalah seorang investor terkemuka di dunia. Jadi orang yang bisa duduk santai di bawah pohon ini tuh karena ada orang yang nanam pohon besar ini di masa lampau. Ibaratnya ketika teman-teman mulai menanam pohon ini dengan cara melakukan investasi, ketika nanti di masa depan teman-teman itu tinggal duduk manis aja untuk menikmati hasilnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bebas finansial, yang perlu dilakukan teman-teman pertama adalah mulai berinvestasi. Jadi kapan teman-teman mau mulai berinvestasi? Sekian mungkin materi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Ingrid, luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu dong secara virtual kepada Mbak Ingrid. Pemaparan yang disampaikan itu daging semua ya. Saya dari tadi tuh dari awal pemaparan sampai akhir pemaparan itu saya sampai tergeleng-geleng dan sempat juga terbesit untuk ternyata financial planning yang harus kita sediakan atau kita buat itu seperti ini ya, dan harus kita juga punya call to action juga ya terhadap hal-hal yang mungkin akan kita planning nantinya ke depan, khususnya bagi teman-teman nih yang sekarang masih berusia 20 atau 21 tahun, 23 tahun yang masih panas-panasnya dalam berkarir, mungkin bisa mengambil contoh dari setiap pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Ingrid terkait dengan bagaimana mengatur keuangan. Nah, ini luar biasa sekali. Tadi juga ada beberapa hal yang saya point out, diantaranya teman-teman dalam melihat sebuah investasi keuangan, teman-teman juga harus memperhatikan ada 2L yang perlu teman-teman ingat dan teman-teman pahami bersama, yaitu pertama harus logis dan juga harus legal. Karena kalau tidak legal dan tidak logis, itu berarti bukan bagian dari institusi yang menawarkan terkait dengan saham dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga teman-teman juga diuntungkan dengan beberapa fitur produk keuangan yang bisa teman-teman akses untuk meningkatkan financial freedom teman-teman di usia yang masih muda. Nah, teman-teman tunggu apa lagi? Nah, Mbak Ingrid, ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa peserta. Saya baca dulu pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Maulana Rangga Ar-Rosyid. Pertanyaannya yaitu, bagaimanakah cara kita menganalisa sebuah aplikasi untuk suatu kepentingan bisnis agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tercurinya data kita dan lain-lain. Monggo, Mbak, dijawab, Mbak. Iya, terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya. Kalau misalnya terkait aplikasi ya, sebenarnya yang perlu teman-teman tahu, bisnis itu tadi ya 2L.
apakah legal. Nah, cara cari taunya gimana, apakah perusahaan itu legal atau enggak. Kalau misalnya sebuah sekuritas ya, kalau saya bekerja di sekuritas, teman-teman itu bisa buka di website IDX. Itu adalah otoritasnya atau Bursa Efek Indonesia. Nah, di situ ada daftar-daftar sekuritas ataupun lembaga keuangan yang terdaftar secara resmi. Misalnya, kalau Mirai Aset, teman-teman bisa cari tuh di websitenya idx.co.id, Mirai Aset. Kalau misalnya muncul di situ, berarti memang dia legal dan diawasi oleh OJK. Nah, cara selanjutnya, kalau misalnya contohnya robot trading, investasi bodong, dan lain sebagainya, peer-to-peer, itu teman-teman bisa lihatnya di OJK. Teman-teman bisa lewat chat, kalau nggak salah mereka itu kasih nomor WhatsApp untuk consumer, teman-teman itu tinggal klik aja, tinggal ketik aja namanya apa, misalnya Arisan X gitu atau Bimono. Mereka biasanya akan auto reply, mereka perusahaan atau aplikasi itu terdaftar enggak. Kalau misalnya di situ nggak terdaftar, ya teman-teman jangan sampai masuk ke situ seperti itu. Nah, kalau misalnya mengenai database, jadi gini, kalau lihatnya itu karena sekarang itu banyak banget startup ya, teman-teman bisa mempercayakan keuangan teman-teman di lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang udah punya jam terbang tinggi. Misalnya kalau di pasar modal, reksadana atau sekuritas itu banyak ya, bisa reksadana dan saham. Itu teman-teman bisa cari sekuritas-sekuritas yang memang besar atau terbaik seperti itu. Karena kalau misalnya dengan sekuritas-sekuritas yang baru atau perusahaan-perusahaan baru, mereka itu relatif karena masih membangun, jadi security-nya itu nggak sedewasa atau semateng perusahaan-perusahaan yang udah lama. Contohnya kalau di bank, teman-teman pasti akan lebih milih nih nabungnya di bank BCA, BRI, seperti itu ya, Mandiri, bank-bank besar yang udah terbukti kredibilitasnya selama puluhan tahun gitu. Dibandingkan teman-teman simpan uangnya di bank-bank yang namanya mungkin baru muncul beberapa tahun belakangan seperti itu. Itu sih. Semoga cukup menjawab ya. Baik, Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Saya panggilnya Kak V ya. Terima Iya. kasih Kak V atas jawabannya. Nah, ada pertanyaan, ada follow up question juga yang disampaikan oleh Mas Rizky Manurung, yaitu pertanyaannya adalah terkait investasi, apakah masih worth it sedangkan sekarang ada wacana Pak Jokowi memberikan statement bahwa pada tahun 2023 itu gelap. Yang kita tahu bersama bahwa nantinya akan ada resesi di tahun 2023. Nah, bagaimana tanggapan Kak V terkait dengan investasi dengan resesi? Apakah masih worth it atau sudah tidak worth it lagi? Jadi memang ya sekarang itu lagi ada fear, berita di mana-mana itu memberikan ketakutan kepada orang-orang mengenai resesi, dunia gelap dan sebagainya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa itu tuh resesi global atau dunia ya. Karena memang banyak negara maju yang sekarang itu inflasinya tinggi gila-gilaan. Terus kenaikan harganya gila-gilaan, banyak PHK, pengangguran dan lain sebagainya. Tapi Indonesia sendiri sebenarnya adalah negara yang paling resilient atau yang paling tangguh. Teman-teman ini bisa buktiin di penurunan nilai rupiah Indonesia itu paling kuat dibandingkan beberapa negara maju di dunia. Kemudian inflasinya mungkin di US, UK itu bisa 30%, 50%. Indonesia sampai tahun kemarin itu bahkan masih paling tinggi ya bulan Juni itu sekitar 4%. Masih bisa dikendalikan. Nah, terus apakah aman berinvestasi? Justru karena teman-teman itu tahu dunia akan gelap, teman-teman jangan sampai ketika mulai PHK, karena biasanya itu ketika resesi akan banyak PHK, akan banyak orang-orang kehilangan pekerjaan, sulit mencari kerja, dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu caranya teman-teman harus mulai menyiapkan keuangan teman-teman untuk menghadapi resesi dengan cara investasi itu tadi. Karena kalau teman-teman nggak investasi, kemungkinan besar uang teman-teman itu nilainya di bank, nilainya segitu-gitu aja. Sedangkan tahun depan ketika memang benar-benar kalau resesi global kemungkinan akan terjadi ya, tapi kalau di Indonesia sendiri masih belum dipastikan kan. Nah, itu teman-teman bisa mulai investasi di instrumen-instrumen mungkin yang relatif aman.
kayak misalnya obligasi atau reksadana atau saham-saham yang fundamentalnya bagus, kayak saham-saham perusahaan-perusahaan yang memang bagus seperti itu. Karena biasanya setelah resesi, hal yang akan terjadi di dunia itu adalah muncul orang kaya baru. Karena kalau misalnya di saham nih ya, saya rekomendasikan orang-orang beli di saham itu ketika resesi karena dapatnya harganya murah dan dijualnya ketika ekonomi kembali pulih dengan harga yang udah naik gila-gilaan seperti itu. Makanya itu sebenarnya ketika resesi itu sekarang ini teman-teman harus sudah mulai persiapan gimana mengatur keuangan teman-teman untuk menghadapi resesi itu seperti itu. Jadi investasi ini jalan keluarnya. Ya, terima kasih Kak Ove. Nah, Mas Rizky mungkin sudah terjawab pertanyaannya terkait dengan resesi di tahun 2023. Ini juga jadi momok yang sangat menakutkan ya Mbak Ove ya. Karena di setiap postingan di sosial media selalu berbicara tentang resesi, berbicara tentang bagaimana kemudian ekonomi Indonesia di tahun 2023 dan selanjutnya. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya ingin membuka pertanyaan secara langsung bagi teman-teman yang ada di ruang virtual untuk langsung bertanya kepada Kak V. Nah, teman-teman mungkin bisa menyebutkan nama teman-teman, asalnya dari mana, atau mahasiswa ataupun sedang bekerja, dan langsung bisa ke pertanyaannya yang akan ditanyakan. Mungkin silakan teman-teman yang mungkin mau bertanya secara langsung, bisa pakai fitur raise hand, dan nanti akan saya pilih untuk memberikan pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung. Oke, baik. Sembari menunggu, mungkin Kak V, saya punya satu pertanyaan terkait dengan financial planning. Nah, akhir-akhir ini kan kita sebagai generasi muda khususnya ya, apalagi generasi milenial maupun generasi Z, kita selalu tergerus dalam situasi yang namanya fear of missing out, di mana selalu ada tren-tren baru dalam dunia digital ataupun bahkan fashion yang mungkin memantik kita untuk membeli. Nah, itu cara kita agar tidak menjadi generasi yang impulsif itu seperti apa sih Kak V? Atau mungkin Kak V punya versinya ketika Kak V mengatur finansial Kak V, mungkin bisa dibagikan kepada kita semua untuk nantinya bisa kita terapkan bersama. Yang pertama, yang pasti kalau misalnya mengatur keuangan ya, biasanya saya itu pasti budgeting dulu. Yang savingnya itu akan saya singkirin dulu. Saya akan pindahkan, masukkan mungkin ke beberapa instrumen investasi yang udah saya miliki, lalu sisanya mungkin baru untuk kebutuhan sehari-hari, amal, dan lain sebagainya. Karena saya juga masih belum punya cicilan ya, jadi mayoritas pendapatan saya bisa saya masukkan semuanya, banyak alokasi untuk investasi. Sedangkan sebenarnya FOMO ini yang perlu teman-teman sadari, belajar dari diri sendiri adalah untuk bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman, kalau saya ya biasanya itu saya nunggu dulu, misalnya saya pengen beli tas, ibaratnya mungkin harganya anggaplah 1 juta. Saya mikir dulu, oke, 1 juta. Saya tunggu dulu mungkin 3 hari, 7 hari. Saya benar-benar butuh nggak ya tas ini? Atau itu sebenarnya cuma pengen doang sesaat? Karena biasanya orang-orang yang nggak bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan ini, yang suka impulsif. Jadi, wah ada tas diskon dan sebagainya, langsung beli. Teman-teman itu kalau misalnya ada barang diskon dan teman-teman beli, misalnya diskonnya 50%, harganya 1 juta jadi 500.000. Teman-teman itu mengeluarkan 500.000, meskipun teman-teman diskon 500.000 barang itu ya. Tapi ketika teman-teman itu nggak FOMO atau nggak impulsif sama sekali, teman-teman itu masih punya 500.000 itu, dan teman-teman bisa pakai untuk hal lain, untuk meningkatkan aset teman-teman. Dan biasanya ketika kita udah punya aset nilainya yang lumayan, atau mungkin goals-nya kita tercapai, kita akan lebih susah untuk mengeluarkan uang. Biasanya kayak gitu ya, orang-orang kaya itu cenderung mereka akan berpikir beberapa kali untuk membeli barang yang mungkin dia bisa beli 10 gitu. Tapi dia akan mikir, tapi kalau orang-orang yang biasanya asetnya kecil, itu tuh mereka, wah saya mau beli iPhone harganya 15 juta, tapi uang saya 12 juta, wah beli aja lah 3 jutanya kredit. Itu tuh paling gampang kalau kayak gitu. Itu biasanya orang-orang seperti itu yang paling impulsif, karena mereka nggak bisa, udahlah sekalian habis aja gitu uangnya, dan punya cicilan ini, punya penghasilan ini, saya masih bisa cicil gitu kan. Yang penting
saya punya iPhone gitu yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang udah melek keuangan, itu biasanya akan lebih memilih nabung dulu. Misalnya punya uang 50 juta, ketika udah nyampe 50 juta harusnya kita dapat 3 biji iPhone kan. Tapi ketika uang itu udah tercapai itu kita akan mikir lagi, wah sayang banget ngapain gitu kan beli iPhone kayak gitu. Makanya teman-teman tuh harus bisa bedain keinginan sama kebutuhan supaya nggak FOMO. Lagi Iya, sekarang konser-konser kan, itu tuh mulai dikurangin karena kalau misalnya teman-teman emang takut sama resesi, harusnya teman-teman lebih bisa mengurangi gaya hidup yang konsumtif ya untuk hal-hal yang sifatnya tersier. oke. Baik, terima kasih Mbak V. Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari yang sudah bertanya, Ya, Mas, itu raise hand. Itu iya, ada yang Mas raise hand. Holohen Guragen. Oke, mungkin namanya agak sulit ya. Silakan Mas, eh, mungkin bisa memperkenalan dulu dan kemudian bisa langsung menanyakan pertanyaan. Oke, perkenalkan nama saya Maulana Rangga Arusyid. Saya ingin bertanya, apakah konsep ATM materi modifikasi dapat dijadikan untuk membangun personal branding untuk generasi milenial Indonesia, generasi yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi? Udah itu aja. Saya dari Baik, saya dari Universitas Esa Unggul, kampus Tangerang. Terima baik, terima kasih. Silakan Mbak V mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Konsep amati ATM ya, amati tiru modifikasi ya, menjadikan untuk bangun personal branding. Sebenarnya bisa aja ya, cuman di sini kan kalau misalnya personal branding itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Saya mengakuin saya bukan orang yang bergerak di bidang personal branding. Tapi teman-teman zaman sekarang karena media sosial, teman-teman itu bisa menjadi siapa aja yang teman-teman mau. Teman-teman ngarang pun nggak ada orang yang tahu kalau sekarang kan karena banyak banget hoax dan lain sebagainya kan. Teman-teman mau nulis di profil teman-teman kaya dan lain sebagainya. Kayak tadi kan orang-orang yang FOMO, mereka memamerkan kekayaan dan lain sebagainya. Orang-orang tuh masih banyak yang percaya. Jadi coba teman-teman bisa apa namanya tiru pura-pura kaya, teman-teman posting foto liburan traveling ke luar negeri dan lain sebagainya, niru amat apa namanya sama ATM dari orang-orang kaya, biasanya lingkungan sekitar teman-teman itu juga pasti akan terpengaruh. Oh, ternyata Mas Rangga kaya ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya apa amati tiru modifikasi itu sebenarnya ya memang relate banget. Tinggal teman-teman itu marketnya itu fit apa enggak. Jadi sesuaiin sama marketnya teman-teman kayak gitu. Karena kalau orang-orang yang biasanya personal branding itu mereka harus sesuai sama target marketnya ya untuk siapa kayak gitu. Kalau orang-orang FOMO ya udah tinggal diikutin aja mereka orang-orang FOMO itu biasanya gimana kayak gitu. Pasti bisa sih nipu. Nipu Iya. atau beneran ya beneran. Iya, terima kasih Kak V. Jadi sudah terjawab ya Mas Rangga terkait dengan pertanyaannya Mas Rangga. Nah teman-teman saya ingin ingatkan sekali lagi kepada teman-teman di kolom chat sudah di-share oleh admin kami terkait dengan link pendaftaran dan juga link untuk mendapatkan sertifikat. Teman-teman bisa langsung saja untuk mengisi absensi dan juga mendapatkan sertifikat melalui link yang telah dibagikan lewat chat box dan juga teman-teman bisa mengupload keseruan kita pada sore hari ini dengan memposting di sosial media teman-teman dan jangan lupa untuk tag Kaizen Room. Nah teman-teman sayang sekali banyak sekali pertanyaan sebenarnya Kak V yang sebenarnya bisa dijawab namun karena keterbatasan waktu maka sesi pada sore hari ini kita cukupkan. Nah mungkin sebelum kita menutup pada sesi pada sore hari ini saya ingin mendengarkan closing statement dari seluruh pemaparan kafe pada sesi sore hari ini. Mungkin kafe ada closing statement yang ingin disampaikan kepada para peserta pada sore hari ini. Silahkan kafe. Jadi nggak perlu panjang-panjang ya. Intinya ketika kita masih muda itu adalah kesempatan kita untuk bisa menimbun aset sebanyak-banyaknya. Jadi, kapan teman-teman mau mulai berinvestasi? Karena semakin cepat teman-teman melakukan investasi, maka beban teman-teman di masa depan itu akan semakin kecil. Seperti itu, semakin cepat, maka aset teman-teman dan untuk mencapai kebebasan finansial itu akan semakin cepat. Nah, saya boleh screen kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang mungkin nggak bisa terjawab pada sore hari ini, teman-teman bisa kontak saya di ini ya,
kontak saya di nomor handphone ini atau email saya, atau boleh di DM di IG saya Ferani Ingrid. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Fe. Nah, teman-teman sudah kan teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, mungkin nanti bisa selanjutnya bisa email ataupun bahkan DM Kak Fe secara langsung ataupun bisa kontak Kak Fe lewat nomor WhatsApp yang tertera pada akhir presentasinya Kak Fe. Luar biasa sekali kita hari ini belajar banyak hal, banyak informasi yang sebenarnya bisa kita gali dan tentunya teman-teman bisa langsung mempraktekkannya setelah mengikuti kelas webinar pada sesi sore hari ini. Nah, teman-teman ada satu quote yang cukup menarik yang juga saya dapatkan, yaitu dari seorang investor juga, anak dari seorang founder dari Mayapada Group. Teman-teman pasti sudah familiar, biasanya dia sering tampil di TikTok, itu biasanya disebut bahwa you are not rich if you never even take the photo inside your private jet. Jadi kamu nggak bakalan kaya kalau kamu belum naik private jet tapi tidak mengambil foto. Nah, teman-teman untuk mengatur finansial, teman-teman mungkin teman-teman bisa langsung mempraktekannya ataupun ilmu-ilmu yang didapatkan bisa nanti berguna bagi teman-teman semua. Nah, mungkin ini adalah akhir dari sesi kita pada sore hari ini. Saya Muhammad Rizal Saanun mewakili teman-teman dari Kaizen Room. Mohon pamit undur diri. Terima kasih kepada Cafe dan juga teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi, teman-teman kita harus menciptakan rekam jejak digital yang baik. Ayo teman-teman mungkin bisa on cam untuk kita ambil foto sejenak. Oke, teman-teman mungkin Kak Haikal, Kak Prima, Kak Nurul, Kak Elena, Kak Afifa, Kak Kristan, Kak Lutfi, Mas Widi, dan juga teman-teman semua mungkin bisa on cam. Kita coba take foto sebentar. Oke, teman-teman mungkin kita kasih gaya apa ya? Kafe mungkin ada ide, Kak? Oke, kita kasih gaya sarangeo. Jadi ini cuan tapi kalau di keuangan. Oke, kita kasih gaya cara cuan. Oke, operator. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih juga untuk Cafe. Dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa untuk update terus terkait dengan training ataupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Kaizen Room lewat @kaizenroom.com di Instagram. Dan teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.